Hai guys, ini adalah prediksi untuk bulan Juli. Kita akan lihat untuk zodiak kalian, em, khususnya untuk di bulan Juli. Kita akan lihat uh, dimulai dengan Aries, Leo dengan Sagittarius untuk prediksi bulan Juli. Oke, Aries, Leo dan Sagittarius. Untuk zodiak Aries, untuk Leo dan Sagittarius. Untuk prediksi di bulan Juli untuk Aries, Leo dengan Sagittarius, mungkin kalau misalnya ada keinginan, ada sesuatu keinginan kah yang ingin dicapai, sesuatu goals yang ingin dicapai di bulan Juli, katanya kita harus tetap optimistic gitu ya. Jangan pesimis. Stay optimistic. Your dreams are coming true. Don't quit before the miracle occurs. Jadi intinya jangan pernah berhenti dalam menginginkan sesuatu hal. Jadi kita harus tetap positive thinking atau kita harus tetap optimistic, okay? Untuk Aries di sini make decision, feeling stuck or indecisive, listen to your intuition and make decision. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang kamu inginkan, perubahan situasi, atau mungkin pengen beli apa, pengen beli ini, dalam pekerjaan mungkin, dalam suatu kondisi mungkin, dan kamu ngerasa ada suatu keadaan yang kamu merasa nggak tahu apa yang harus diperbuat, merasa stuck, tapi nggak tahu apa yang harus diambil, apa yang harus dilakukan pada bulan ini. Terkait dengan apapun yang kamu inginkan, hal yang paling penting adalah ikuti kata hati kamu. Katanya listen to your intuition. Apa yang kata hati kamu katakan, lalu buat decision atau buat keputusan itu. Kata hati mungkin hal yang paling kita inginkan, tetapi kita meragukan sesuatu hal karena kenyataan, karena reality, atau karena ada sesuatu hal-hal pertimbangan lain. Nah, untuk terkait dengan situasi keinginan yang ingin dicapai, kamu mungkin nggak tahu apa yang diinginkan tapi punya goals. Nah, ibaratnya kamu harus jangan feeling stuck atau nggak tahu apa yang harus diperbuat. Mana yang kamu inginkan itu yang harus dicapai dan harus tetap positif atau optimistic. Untuk Aries di sini, untuk Leo di sini, yes, your intuition is correct. Take action accordingly. Terkait dengan pekerjaan kah, terkait dengan suatu keputusan hidup, pilihan, mungkin ada sesuatu yang diinginkan tapi kamu nggak tahu, nggak yakin dengan apa yang kamu mau. Tapi kalau misalnya ada intuisi dari 80% dari suatu pilihan atau suatu kondisi mengambil suatu keputusan, ikuti kata hati kamu, karena mungkin itulah yang meliding kamu ke sesuatu hal yang kamu inginkan. Okay? Untuk Sagittarius di sini stay optimistic dan accept heaven help. Terkait dengan suatu keadaan atau situasi, katanya kamu berdoa untuk meminta suatu bantuan. Tapi terkait dengan apapun hal yang kamu inginkan, perubahan dalam suatu keadaan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu harapkan dan doakan, katanya kamu harus membiarkan ibaratnya Tuhan membantu kamu. Jadi mungkin ada sesuatu hal yang kamu inginkan tapi kamu terkait dengan satu-satunya itu sesuatu hal yang mungkin baru bisa diambil, maksudnya ada sesuatu hal yang kamu inginkan tetapi mungkin ada bantuan dari Tuhan atau bantuan dari Tuhan melalui orang, tapi kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Terkait dengan apapun yang kamu inginkan, kamu minta bantuan, nah itulah jawaban yang dikasih Tuhan gitu ya. Tapi terkadang manusia nggak tahu tuh apakah ini benar nggak sih yang diberikan sama Tuhan, kurang lebih seperti itu. Okay? Kita akan lihat untuk percintaan untuk Aries, Leo dengan Sagittarius di bulan Juli. Untuk Aries, untuk Leo, untuk Sagittarius. Oke, jadi kartu untuk general energi Aries, Leo dengan Sagittarius adalah kartu yang sama. Jadi kalau untuk yang generalnya kira-kira apa yang kira-kira prediksi di bulan Juli. Jadi di sini stay optimistic. Oke, terkait dengan apa yang kamu inginkan, terkait dengan apa yang ingin kamu capai, harapan, mimpi, keinginan gitu ya. Disuruh jangan berhenti terus gitu, apa yang kamu inginkan. Jangan pesimis. Nah, terkait dengan percintaan sama aja. Untuk general energinya stay optimistic about your love life. Jadi satu irama, ya nggak sih? Di sini positive thinking and faith
will bring you romance. Jadi terkait dengan percintaan kah, terkait dengan tadi generalnya kah. Jadi kamu juga terkait dengan percintaan, kamu harus tetap positive thinking dan optimis terkait dengan hubungan kamu dengan seseorang. Nah, untuk Aries, Leo, Sagittarius, jadi kurang lebih sama energinya. Untuk Aries di sini untuk percintaannya adalah playfulness. Nah, to recapture romance, allow your inner youthful. Jadi terkait dengan playfulness, mungkin ini bisa dikaitkan dengan situasi yang light. Seseorang mungkin mencoba untuk merayu, seseorang mungkin mencoba untuk membuat suatu keadaan menjadi lebih baik, gitu ya. Atau mungkin ini yang mungkin ini yang harus kamu lakukan terkait dengan seseorang. Untuk Leo di sini adalah finance and career and financial issue are factor in your love life. Jadi bisa dua hal terkait dengan suatu keputusan, mungkin pilihan pekerjaan atau pilihan situasi keuangan yang dihadapi dengan seseorang. Financial issue yang menjadi problem dalam hubungan kalian. Mungkin juga finance and career dikaitkan dengan seseorang mempunyai permasalahan mengenai keputusan mana yang harus diambil, project atau suatu keputusan besar. Mungkin kalau terkait dengan percintaan, pekerjaan dan keuangan menjadi suatu kendala dalam hubungan kamu atau apa yang dia pikirkan dalam situasi ini. Oke? Nah, untuk Sagittarius, accept heaven help worth waiting for. Jadi mungkin kamu menunggu di sini ibaratnya divine timing is at work in your love life, okay? Untuk Sagittarius sendiri mungkin kamu meminta bantuan terhadap seseorang atau minta bantuan terhadap Tuhan gitu ya. Tapi kamu merasa pesimis, kamu merasa nggak ada yang membantu kamu kah? Mungkin kamu merasa mungkin belum Tuhan memberikan sesuatu solusi, atau mungkin Tuhan belum memberikan sesuatu hal untuk merubah suatu keadaan gitu ya. Nah, ini cuma masalah waktu aja dan kamu harus bersabar. Apabila tiba-tiba nanti ada bantuan, ada sesuatu hal yang akhirnya bisa orang-orang atau mungkin Tuhan membantu melalui orang, nah mungkin ini saatnya kamu untuk mengambil bantuan tersebut. Oke? Kita akan lihat untuk Aries, Leo dengan Sagittarius di bulan Juli. Oops. Untuk Sagittarius di bulan Juli. Wow. Oke. Jadi di sini mungkin untuk general energi kalian, oke. Di sini mungkin bisa dikaitkan dengan beberapa orang involved gitu ya. Five of One bisa juga dikaitkan dengan argumen, berantem, berselisih paham, berantem, mungkin ya pokoknya berantem. Contohnya kayak ya mungkin bisa berhadapan dengan beberapa orang kah, argumen kah dengan seseorang yang kamu kenal kah, atau mungkin ada suatu kompetisi kah dalam suatu keputusan, dalam sesuatu hal gitu ya. Ini juga bisa dikatakan inner conflict. Kalau nggak berhubungan dengan beberapa orang, mungkin ini disebut juga inner conflict yang kita rasakan gitu ya. Nah, Five of One juga bisa dikaitkan dengan berantem dengan seseorang yang kita kenal. Oke? Kita akan lihat dengan Aries. Oke. Jadi Aries di sini mungkin kalau terkait dengan general, kita ke general dulu untuk zodiak Aries. Jadi di sini mungkin bisa berhubungan dengan zodiak Leo atau Aries, Leo, Sagittarius, atau mungkin ini adalah energi kamu. King of Wands dengan the Sun card, kalau misalnya terkait dengan percintaan, yang aku lihat adalah seseorang di sini
seseorang di sini melihat kamu sebagai pusat kebahagiaannya dia, ibaratnya gitu. Ada sesuatu hal yang membuat dia bahagia, ada sesuatu hal yang mungkin dia juga pengen punya having a baby with you gitu ya. Karena di sini playfulness, king of wands dengan the sun card, jadi mungkin ada passion, gairah yang selalu meliputi dalam suatu hubungan kalau percintaan gitu ya. Jadi mungkin kalau misalnya menikah mungkin ada kemungkinan bisa having a baby gitu. Tapi kalau misalnya yang belum menikah, the way laki-laki itu atau si perempuan itu melihat kamu atau siapapun orang yang berhadapan kamu, dia melihat adalah ada sesuatu hal yang kebahagiaan yang dia rasakan. Tapi di sini general energinya adalah five of wands. Mungkinkah masih ada keterkaitan dengan seseorang yang lain gitu ya, atau mungkin yang dia rasakan seseorang tersebut merasa lu tuh sebenarnya orang yang udah gue bikin, orang yang ingin gue bahagiain, atau orang yang maksudnya sama lu gue udah bahagia, tetapi mungkin ada suatu konflik atau argumen untuk mendapatkan attention kah, atau five of one juga bisa dikaitkan karena masih terlibat dengan kompetisi kah, ada beberapa orang jadi kamu harus mendapatkan orang tersebut itu gitu ya. Five of one juga bisa dikaitkan dengan ada perbedaan persepsi, perbedaan pendapat terkait dengan sesuatu hal. Tapi apapun konflik argumen yang terjadi dalam suatu keadaan, seseorang ini punya passion yang sangat besar dengan kamu. Itu yang aku lihat. Nah, kalau misalnya terkait dengan situasi yang general energi, untuk Aries sendiri yang aku bilang gitu, karena mungkin ada perbedaan pendapat, mungkin karena ada kompetisi, kamu nggak tahu mana yang harus kamu ambil terkait dengan suatu kompetisi yang sedang kamu hadapi atau suatu perbedaan pendapat yang kamu hadapi. Tapi kamu tahu apa yang kamu inginkan dan kamu tahu apa yang harus kamu putuskan, tetapi kamu merasa pesimis dalam suatu kondisi. Jadi kayak misalnya bukan dalam situasi pekerjaan, dalam suatu kehidupan kamu punya konflik dengan seseorang, atau kamu punya kompetisi dengan seseorang, atau ada argumen yang terjadi dalam suatu keadaan. Tapi kamu udah tahu nih, dengan argumen tersebut akhirnya kamu mendapat suatu pencerahan, mendapat sesuatu hal yang akhirnya kamu melihat insight yang lain gitu ya. Nah, ini dia ibaratnya apapun argumen, apapun suatu perbedaan pendapat, apapun hal yang menyebutkan suatu konflik dalam suatu keadaan, kamu akan mendapatkan suatu epiphany atau mendapatkan suatu pencerahan dalam suatu keadaan tersebut gitu ya. Dan kamu kalau misalnya berantem, kamu yang harus membuat suatu keputusan untuk memperjelas keadaan kah, atau untuk memperbaiki suatu keadaan. Oke? Untuk zodiak Leo di sini, yes, finance and career and stay optimistic. Kalau misalnya terkait dengan pekerjaan, nggak tahu mana yang harus diutamakan, nggak tahu apa yang harus dilakukan, mungkin kamu ditampilkan atau diberikan dengan beberapa option kah gitu ya, dan kamu tuh sekarang pada saat ini kamu tuh diem doang gitu, nggak mau memilih sesuatu hal karena kamu juga bingung, berada dalam situasi kebingungan. Kamu konflik terhadap pilihan kamu konflik dengan mana yang harus diprioritaskan. Oke? Nah, tapi sebenarnya di dalam diri kamu, di dalam intuisi kamu mengatakan sesuatu hal untuk melakukan suatu keputusan atau melakukan sesuatu pilihan yang sebenarnya hati kamu tuh udah tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi mungkin pada saat ini kamu masih diem aja, menyimpan segala sesuatu hal yang sendiri, padahal sebenarnya intuisi kamu sudah mengatakan sesuatu hal, tapi kamu tidak in tune terhadap intuisi kamu gitu ya. Nah, five of one dengan Five of One dengan Seven of Cups, jadi ibaratnya ada suatu konflik di dalam kamu nggak tahu mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus dipilih, mana yang harus diambil mungkin, tapi sebenarnya intuisi kamu sudah mengatakan sesuatu hal yang lain, tetapi kamu tidak mendengarkan hal tersebut. Kalau terkait dengan percintaan, mungkin di sini juga bisa berkaitan dengan zodiak Pisces yang ngeberantemin soal mungkin masalah pekerjaan atau mungkin masalah keuangan, yang kamu merasa ini kok masalahnya timbul lagi, pada akhirnya kamu nggak tahu nih mana yang harus dilakukan, mana yang harus diselesaikan gitu ya. Tapi kamu pada saat ini mungkin berusaha diam. Kalau tidak berhubungan dengan Pisces ya, mungkin pada saat ini kamu diam aja, nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, karena konflik ini atau argumen ini terus menerus menjadi suatu kendala dalam hubungan kamu. Oke? Terkait dengan mana yang harus aku prioritaskan,
dengar kata intuisi kamu. Apa yang intuisi kamu katakan terkait dengan situasi ini, oke? Oke. Untuk zodiak Sagittarius di sini accept heaven help dan worth waiting for. Jadi ada sesuatu hal yang kamu tunggu untuk Tuhan bergerak, untuk Tuhan memberikan suatu solusi, untuk Tuhan merubah suatu keadaan atau situasi, atau kamu menunggu seseorang dalam untuk memperfix atau memperbaiki dalam suatu keadaan gitu ya. Nah, karena di sini kamu di sini five of one, kalau ini yang aku lihat adalah mungkin kalau misalnya ada konflik, ada argumen dengan seseorang, ibaratnya kamu tuh udah mulai bosan, udah mulai capek karena terus menerus menjadi suatu konflik. Ini bisa berkaitan dengan beberapa orang, berkaitan atau menginvolve dengan beberapa orang kah, menginvolve dengan beberapa pendapat kah, yang akhirnya tuh jadi berantem besar gitu ya. Nah, tapi di sini kamu meminta Tuhan, berharap, berdoa, menginginkan suatu perubahan dalam situasi, walaupun kamu merasa kayaknya gue pesimis dah dalam suatu keadaan ini. Nah, yang akan terjadi adalah, yang akan dilihat adalah apabila ada konflik atau argumen yang terjadi dalam sesuatu hal, dalam suatu kehidupan kamu, apapun itu, akan ada suatu transformasi yang akan terjadi dalam hidup kamu. That card suatu ending situasi 1 ke situasi 2. Jadi kalau misalnya ada berantem, ada argumen, ada konflik dengan beberapa orang, atau misalnya berantem doang sama pasangan kamu atau berantem dengan seseorang, itu akan segera berakhir dan akan memulai sesuatu akan memulai sesuatu hal yang baru. Kamu akan dihadapi dengan suatu adventure yang baru gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya ada konflik, ada suatu kompetisi, atau ada sesuatu perbedaan pendapat, konflik yang besar dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan apapun itu, atau mungkin kalau misalnya kamu dihadapkan dalam suatu pekerjaan, ada kompetisi gitu ya, kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, konflik di kantor mungkin, atau konflik dengan keluarga mungkin, itu akan segera berakhir. Jadi kamu harus sabar aja, ini cuman masalah waktu, oke? Nah, dan ini pada akhirnya kamu akan melewati atau akan ibaratnya kamu akan menuju sesuatu hal yang baru, mengimbat new journey, karena di sini ibaratnya the fool kan ibaratnya orang yang memulai sesuatu hal dari pertama, karena di sini ada that card, jadi ada suatu transformasi. Mungkin pada saat ini kamu tidak melihat itu, mungkin kamu merasa optimis, tapi kadang-kadang kamu merasa pesimistik dalam kehidupan percintaan, dalam general. Tapi jangan khawatir, ini cuma masalah waktu, akan ada suatu transformasi yang sangat besar, dan pada akhirnya kamu akan menjalankan sesuatu hal yang baru dalam hidup kamu. Oke. Kita akan mulai untuk zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo di bulan Juli. Capricorn, Taurus, dan Virgo di bulan Juli. Untuk Capricorn, Taurus, dan bulan Juli, dan Virgo di bulan Juli. Untuk Taurus, ini Taurus, untuk Capricorn, untuk Virgo. Untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo di sini general energinya adalah time to move on. Jadi di sini untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo katanya time to move on. Kayaknya kemarin kalian dapat ini atau aku lupa. Jadi time to move on. It's time to let go of the old and worn out so that the new can come in. Jadi ini sebenarnya simple. Ini adalah general. Jadi mungkin untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo ini adalah saatnya kamu untuk moving on dalam suatu keadaan 1 atau keadaan 2, moving on terhadap suatu pekerjaan kah, keputusan kah, atau mungkin terkait dengan percintaan. It's time to let go. Ini adalah saatnya kamu untuk melepaskan segala sesuatu hal yang lama, beban-beban yang lama, mungkin bukan orang aja, mungkin suatu keputusan, sesuatu hal yang menjadi beban dalam hidup kamu. Ini adalah saatnya kamu untuk melepaskan beban tersebut agar energi yang baru bisa datang gitu ya. Kalau misalnya pengen keluar capek di ruang lingkup pekerjaan yang sama membebani kamu, ini adalah saatnya kamu untuk melepaskan segala beban kamu dan memilih sesuatu hal yang baru, mungkin gitu, agar
sesuatu hal yang baru itu bisa masuk lagi ke kamu. Kalau percintaan, mau dikaitkan dengan percintaan, mungkin ini melepaskan sesuatu hal, seseorang yang lama atau seseorang yang masih membuat kamu menjadi energi kamu kurang baik. Oke. Untuk siapa namanya Capricorn, ini mungkin kamu bisa berkaitan dengan zodiak Aries, Leo dengan Sagittarius, karena mereka mendapatkan stay optimistic, your dreams are coming true. Oke, katanya kamu jangan berhenti terus, karena akan ada suatu keajaiban yang terjadi, asal kamu jangan kehilangan keyakinan. Tapi mungkin jadi kalau untuk Capricorn sendiri di sini, kamu nggak tahu apakah kamu bisa moving on nggak sih. Jadi moving on itu bukan terkait dengan orang aja, tapi terkait dengan suatu keadaan dan situasi yang tidak merubah kamu dalam menaikkan level kamu kah, menaikkan sesuatu hal yang kamu inginkan kah. Kamu merasa pesimis, kamu nggak tahu gimana caranya untuk merubah suatu energi atau merubah suatu keadaan. Tapi ini adalah saatnya kamu untuk melupakan segala sesuatu hal yang udah gak bekerja lagi buat kamu Capricorn, agar sesuatu hal yang baru itu bisa naik lagi atau bisa datang lagi. Oke. Nah, untuk zodiak Taurus di sini, time to move on and morning affirmation. Jadi stay positive affirmation each morning to open the gates of manifestation. Jadi untuk zodiak Taurus sendiri, katanya tiap pagi tuh kamu harus punya misalnya mengatakan sesuatu hal di pagi hari untuk supaya misalnya semoga hari ini baik-baik aja, semoga hari ini dilindungi, atau mungkin semoga hari ini. Jadi kalau kamu pekerja atau yang bekerjanya mengandalkan, misalnya kita jualan online misalnya, atau kita bekerja di sesuatu hal, mungkin kita sales marketing, moga-moga hari ini gue dapet customer, atau moga-moga hari ini gue begini, moga-moga pagi ini gue mendapat uang 1 juta. Wah, itu kan gampang. Jadi katanya tiap pagi tuh untuk supaya harinya baik atau gimana, dari pertama kita omongin, atau kita sebagai muslim mungkin kita berdoa mengharapkan sesuatu hal. Tapi kalau ini ibaratnya untuk merubah suatu keadaan atau situasi, kamu mungkin harus berkata sesuatu hal yang positif, yang ibaratnya untuk kita ngomong pada diri kita sendiri gitu ya. Oke. Untuk Taurus ini juga mungkin morning affirmation and time to move on. Mungkin ini saatnya kamu untuk moving on dalam suatu keadaan 1 dan keadaan 2, untuk bisa melepas segala sesuatu hal yang sudah tidak bekerja lagi buat kamu. Untuk terkait dengan suatu hal, mungkin kamu harus tetap lebih positive thinking dalam suatu keadaan. Oke. Nah, untuk zodiak Virgo, make a decision, feeling stuck and indecisive, ini kayaknya seperti mungkin zodiak Aries, atau aku nggak tahu, mungkin belum juga. Jadi time to move on and make a decision. Jadi kamu nggak tahu apakah kamu harus pergi atau kamu harus stay gitu ya dalam suatu keadaan, mungkin pekerjaan, mungkin suatu keputusan, mungkin ketika berhadapan dengan seseorang yang tidak memberikan suatu keadaan yang lebih baik gitu ya. Feeling stuck or indecisive, listen to your intuition. Jadi apa yang intuisi kamu katakan dalam sesuatu hal, apa yang intuisi kamu katakan dalam mengambil suatu keputusan dalam ruang lingkup pekerjaan, dalam kehidupan. Mungkin kamu ngerasa gue gak bisa move on, mungkin gue gak bisa, kenapa gue gini-gini aja. Nah, ini untuk mencapai sesuatu hal yang baru, kamu harus lebih percaya sama intuisi kamu, agar kamu gak merasa feeling stuck dalam suatu keadaan yang terus menerus seperti itu. Oke? Nah, kita akan lihat untuk percintaannya untuk di bulan Juli. Untuk zodiak Capricorn, Taurus dan Virgo. Oke. Capricorn, Taurus dan Virgo untuk di bulan Juli. Capricorn, Taurus dan Virgo. Oke. Jadi sini tadi seperti yang aku bilang, untuk Capricorn, Taurus dan Virgo, general energi kalian adalah time to move on. Mungkin terkait dengan pekerjaan kah, terkait dengan suatu keadaan kah. Jadi move on itu bisa juga dari energi 1 ke energi 2. Jadi kalau kita berantem sama si A, kita terus menerus berantem sama dia, mungkin aja mungkin dia tuh mungkin sama temen gitu ya. Kamu harus mengakhiri itu, ibaratnya mungkin memutuskan hubungan. Akhirnya gue gak mau lagi kontak-kontakan sama dia. Dia tuh cuma membawa
bad vibes dari hidup gue. Jadi mungkin ini adalah saatnya kamu untuk menjauhkan orang tersebut gitu ya, simpelnya seperti itu. Tapi kalau mungkin terkait dengan mau dikaitkan dengan percintaan kah atau apakah, ibaratnya ini juga bisa dikaitkan dengan seseorang yang mungkin nggak membuat kamu lebih baik, simpelnya gitu. Tapi untuk percintaan sendiri, tadi aku bilang untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo, time to move on, membuang sesuatu hal yang lama agar sesuatu hal yang baru bisa datang lagi sama kamu. Nah, untuk terkait dengan percintaan, di sini ada new love. Jadi ada memang energi yang baru yang datang sama kamu. Oke, jadi mungkin orang yang baru, orang yang lama tapi energi baru kah, atau seseorang yang mungkin sudah kamu kenal kah. New love tuh bisa ibaratnya energi yang baru atau seseorang yang baru kamu kenal. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Capricorn. Capricorn untuk di sini untuk oracle percintaannya adalah soulmate. Mungkin kamu merasa, jadi di sini kalau misalnya kamu masih merasakan sesuatu hal berasal dari seseorang yang dari masa lampau, masa lalu, mungkin kamu merasa dia adalah soulmate kamu, orang yang udah kamu temukan, tapi kamu pesimis dalam suatu keadaan. Mungkin inilah saatnya kamu untuk moving on, karena akan ada suatu energi yang baru yang datang sama kamu. Oke. Untuk zodiak Taurus, affirmation and true love, this is the life, this is the romance of a lifetime. Jadi mungkin seperti sama dengan Capricorn, kalau misalnya terkait dengan general tadi kamu udah dengar, ini kalau terkait dengan percintaan, mungkin kamu merasa seseorang cinta sejati, atau mungkin gini, kalau kamu masih berhadapan dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah soulmate kamu, orang cinta sejati kamu, ini adalah saatnya kamu untuk moving on terhadap suatu energi satu ke energi dua, yang mungkin akan dihadapkan sesuatu hal yang baru, energi yang baru atau orang yang baru. Oke? Dan mungkin pada saatnya akan membuat sesuatu keadaan lebih baik dengan orang yang baru. Untuk zodiak Virgo, make a decision, time to move on, past life relationship, and a new love. Jadi ada kemungkinan kamu bisa berhadapan dengan dua orang yang mungkin yang pernah berhadapan dengan kamu, atau orang yang pernah berhadapan dengan kamu, dan mungkin ada sesuatu atau ada orang yang baru yang sedang kamu hadapi gitu ya. Tapi kamu nggak tahu nih mana yang harus kamu lakukan. Kamu merasa nggak bisa memutuskan apakah dengan orang yang lama ini atau orang yang baru. Jadi ada dua pilihan. Atau mungkin kamu dihadapkan dengan seseorang yang mungkin dia itu masih mempunyai ikatan seseorang dengan masa lalunya mereka gitu ya. Tapi mungkin ini juga bisa dikaitkan, mungkin seseorang dari masa lalu bisa menghampiri kamu, mungkin juga seseorang tidak bisa membuat suatu keputusan karena dia masih berhadapan dengan seseorang yang lama, dan kamu merasa gue nggak tahu apa yang harus dilakukan, dia bilang dia cinta sama gue tapi dia begini tapi begitu, jadi gitu ya. Jadi ini adalah saatnya kamu untuk membuat suatu keputusan antara mana yang harus kamu prioritaskan dalam sesuatu hal. Oke? Kita akan lihat untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, Taurus, dan Virgo untuk di bulan Juli. Untuk zodiak Capricorn, stay optimistic and soulmate. Wow. Oops. Untuk Taurus, true love, morning affirmation. Untuk Taurus, zodiak Taurus, mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Sagittarius karena dia dapat dengan kartu yang sama. Oke? Atau mungkin kamu juga bisa berhadapan dengan zodiak Taurus, atau kalau tidak berhadapan dengan zodiak Sagittarius ya mungkin kita akan lihat bisa juga. Oke. Untuk zodiak Virgo, make a decision and past life relationship. Untuk Virgo mungkin juga ini bisa dikaitkan dengan mungkin kamu masih berhadapan dengan seseorang yang misalnya kamu punya long term commitment, atau kamu masih berhadapan dengan seseorang yang ya kamu anggap dia adalah partner kamu, tapi ada sesuatu hal yang baru atau orang yang baru yang sedang kamu hadapi, tapi kamu nggak tahu nih apa yang harus gue lakukan karena gue masih dengan orang yang bersama 5 tahun, tapi sebenarnya ada seseorang yang baru mungkin gitu ya.
Untuk zodiak Virgo, make a decision and past life relationship. Untuk Virgo, uh, uh. Oke, oke. Jadi aku nggak tahu ya, mungkin si Virgo ini berhubungan dengan Gemini kah? Tapi kalau di sini Cancer. Karena ketika aku shuffle, yang aku lihat tuh zodiak Gemini, tapi nggak tahu mungkin ini cuman suatu kebetulan kah atau bla 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 bla. Males guys untuk menjelaskan lebih rinci. Jadi untuk zodiak ini tuh apa ya, Capricorn, di sini adalah Five of Cups. Jadi kalau mungkin kita kalau misalnya terkait dengan general energi gitu ya, jangan dibedakan dengan situasi percintaan. Jadi Five of Cups ini dengan Five of Pentacles, dalam suatu keadaan, dalam suatu situasi antara kamu mempunyai financial difficulty kah, atau mungkin ada sesuatu. Kalau jadi terkait dengan pekerjaan mungkin gini, kamu menunggu uang mungkin, atau kamu merasa di reject dalam beberapa degree dalam sesuatu hal. Kalau terkait dengan pekerjaan, kamu merasa ada sesuatu hal yang kamu ingin achieve tapi nggak berhasil. Ada sesuatu rejection yang akhirnya kamu merasa ngerasa kamu sedih gitu ya. Karena di sini ada dua kartu five. Jadi kalau misalnya kalau terkait dengan pekerjaan, dalam terkait dengan uang mungkin, atau terkait dengan sesuatu hal, mungkin Capricorn involved dalam suatu keadaan, kamu merasa sendiri, ngerasa sepi, ngerasa di reject, merasa sudah berbuat segala sesuatu hal tapi masih saja tidak berhasil. Kalau dalam suatu keadaan ruang lingkup pekerjaan, ini mungkin saatnya kamu untuk memilih suatu pekerjaan yang lain, mencari pekerjaan yang lain, maksudnya gitu ya. Tapi cari dulu sebelum kamu keluar dari kerjaan tersebut itu. Mungkin kamu merasa dikecewakan dalam sesuatu hal. Kalau dalam pekerjaan kamu merasa mungkin secara finansial tidak cukup, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin ini saatnya kamu untuk meninggalkan sesuatu hal yang mungkin udah gak bekerja lagi sama kamu. Tapi Capricorn, kalau misalnya terkait dengan kamu merasa pesimis dalam suatu keadaan, ini saatnya kamu untuk moving on dalam pekerjaan kah atau dalam general energi. Oke. Tapi kalau terkait dengan percintaan, di sini ada the devil. Mungkin ini bisa berkaitan dengan Capricorn juga. Tahu-tahu mungkin emang ini udah pasti energi kamu. Terkait dengan siapapun orang yang merasa kamu terus-menerus dikecewakan, terus-menerus ngebikin kamu sedih gitu ya. Ini bisa dikaitkan, ini adalah saatnya kamu untuk ngebuat energi kamu tuh lebih baik, atau ngebuat sesuatu hal, untuk meninggalkan sesuatu hal yang mungkin udah gak bekerja lagi sama kamu. Walaupun kamu merasa ikatan yang sangat besar terkait dengan seseorang tersebut gitu ya, seseorang yang mungkin yang berasal dari masa lalu yang kamu merasa tapi gue masih di reject, atau mungkin simpelnya dia tidak tidak lagi putting effort, tidak lagi berkomunikasi dengan kamu, yang akhirnya kamu merasa sendiri dalam suatu keadaan, merasa tidak di care, tidak diperhatikan dalam suatu degree gitu, dalam sesuatu level, dalam sesuatu hubungan. Kamu merasa ini yang akhirnya kamu merasa feeling stuck gitu loh. Tapi sebenarnya deep down di dalam hati kamu merasa ada sesuatu hal yang gue inginkan tapi orang itu tidak bisa memberikan gitu ya. Entah karena rejection, entah karena sesuatu hal yang berasal dari masa lalu yang terus menerus menghantui kamu. Tapi kalau terkait dengan situasi ini yang kamu merasa masih ini adalah soulmate kamu, ini adalah saatnya kamu untuk mengakhiri, untuk merasakan hal yang sama gitu ya. Kalau dengan seseorang yang lama, karena dia cuma bisa ngebuat kamu merasa sedih, nyesel, ngerasa tidak ada movement dalam suatu hubungan, yang akhirnya merasa kamu terbonding dalam energi tersebut. Jadi kamu pengen memperbaiki suatu keadaan tapi kamu gak bisa, yang ada akhirnya hasilnya kamu dikecewakan aja gitu ya. Dan ini saatnya kamu untuk moving on, karena akan ada suatu a new beginning yang akan ditampilkan sama kamu, asal kamu bisa moving on dalam suatu energi yang lama. Oke. Nah, untuk zodiak Taurus tadi aku bilang kalau untuk terkait dengan pekerjaan atau terkait dengan suatu kehidupan, jadi ada dua kartu juga untuk zodiak Capricorn dengan Taurus, ini ada 555. Bedanya kalau ini ibaratnya mungkin ada financial issue kah, ada sesuatu hal yang merasa terreject dalam suatu keadaan. Tapi kalau untuk Taurus, jadi secara emotionally dan secara physically kamu tuh feeling drained terhadap suatu keadaan gitu ya. Tapi ini juga bisa dikaitkan apabila kamu memiliki konflik dalam suatu pekerjaan, perbedaan pendapat, argumen, dan kamu sebel
mungkin kamu berkompetisi dengan seseorang tapi kamu tidak mendapatkan sesuatu hal yang kamu inginkan, kamu harus tetap positif. Jadi kalau misalnya kompetisi berkaitan dengan beberapa orang, argumen dengan beberapa orang dengan ruang lingkup pekerjaan, dan kamu merasa ada sesuatu hal yang kamu sedihin terkait dengan argumen tersebut atau kompetisi tersebut, kamu merasa tidak achieve atau tidak merasa sukses, jangan khawatir. Tadi itu bilang tiap pagi kamu harus ngomong sesuatu hal yang positif yang akan terjadi buat kamu, karena itu akan berakhir. Karena apa? Ada death card, ada transformasi, ada perubahan dari suatu energi satu ke energi dua. Oke? Jadi apapun konflik, apapun rasa sedih, apapun hal-hal yang membuat kamu gak tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi pengen begini, tapi pengen begitu, ini akan ada suatu perubahan yang besar yang akan terjadi buat kamu. Simpelnya, kalau memang ada argumen, ada hal yang membuat kamu kecewa, itu akan segera berakhir. Oke. Nah, tapi kalau terkait dengan percintaan, mungkin di sini juga kalau misalnya percintaan juga sama. Kalau misalnya ada argumen, ada beberapa orang involved dalam sesuatu hal yang mungkin kamu merasa gue tuh bisa berbuat sesuatu hal yang lebih baik lagi, tapi gue dikecewakan, kurang lebih seperti itu. Mungkin juga kompetisi dalam mendapatkan attention seseorang, mungkin berhadapan dengan beberapa orang, itu akan segera berakhir. Oke, akan ada suatu perubahan transformasi yang sangat besar yang akan terjadi sama kamu. Dan ini adalah saatnya kamu untuk moving on. Kalau kamu berantem dengan orang yang sama, dengan hal yang sama, ini adalah saatnya kamu untuk moving on dan untuk mentransformasi diri kamu dalam suatu keadaan satu dan keadaan dua. Tapi kalaupun memang ada argumen, itu akan segera berakhir dan akan ada suatu new beginning atau new love, energi yang baru yang akan dihadapkan oleh kamu, Taurus. Untuk zodiak Virgo, di sini make a decision and past life relationship. Oke. Jadi di sini bisa berhubungan dengan mungkin Cancer, mungkin juga Capricorn, mungkin juga seseorang yang membutuhkan travel untuk bertemu kamu kah? Kalau tidak berhubungan dengan Cancer juga nggak apa-apa. Tapi di sini mungkin kalau terkait dengan seseorang yang kamu anggap dia adalah past life relationship kamu, ini adalah saatnya kamu untuk moving on. Jadi The Chariot juga bisa dikatakan dengan alat suatu transportasi atau moving on terhadap suatu direction yang membuat kamu lebih baik, gitu ya. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan untuk menstabilkan diri kamu, hidup kamu. Make decision, past life relationship, mungkin kamu akan meninggalkan sesuatu hal yang mungkin udah gak bekerja lagi sama kamu untuk pergi ke tempat yang lebih baik. Ini juga bisa dikaitkan dengan Virgo, mungkin kalau ada kemungkinan kamu pindah rumah, jadi mungkin ada kemungkinan pindah rumah, terus kamu sedih, kamu gak tahu harus meninggalkan rumah tersebut. Mungkin kayak rumah dari kecil gitu kan, terus mungkin ini saatnya kamu untuk membuat suatu keputusan untuk pindah dari rumah, oke? Jadi membuat kamu sedih. Tapi kalau misalnya terkait dengan suatu keadaan atau terkait dengan pekerjaan, kamu tahu apa yang harus kamu lakukan terkait dengan sesuatu hal yang membuat kamu sedih, ini saatnya kamu untuk moving on. Tapi kamu harus membuat suatu keputusan yang besar terkait dengan suatu keputusan tersebut. Kalau untuk terkait dengan pekerjaan, mungkin kalau terkait dengan kalau terkait dengan percintaan, terkait dengan seseorang yang udah lama, mungkin kamu udah kenal seseorang mungkin yang berasal dari masa lalu yang pernah membuat kamu sedih, ini adalah saatnya kamu pergi ke tempat yang membuat kamu lebih baik atau membuat kamu tuh lebih stabil. Jadi kalau misalnya kamu dihadapkan dengan dua orang, jadi kamu punya orang yang baru tapi punya orang yang masih kamu cinta gitu ya, tapi kamu harus ingat dulu tuh dia buat kamu sedih. Ini adalah saatnya kamu pergi ke tempat sesuatu hal yang baru yang membuat kamu tuh lebih stabil dan aman, nyaman, bla bla bla. Oke? Kurang lebih seperti itu untuk zodiak Virgo. Tapi bisa juga dikaitkan dengan Virgo, mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang dia masih belum bisa moving on terhadap seseorang yang berasal dari masa lampau. Kalau kamu memahami kalau dia masih berhubungan dengan seseorang yang masih ingat-ingat yang lama, ini adalah saatnya kamu untuk pergi ke tempat yang sesuatu hal yang lebih baik. Karena dia masih belum bisa moving on terhadap seseorang yang berasal dari masa lalu. Oke? Kita akan ke zodiak Aquarius, Libra, dan Gemini di bulan Juli. Aquarius, Libra, dan Gemini
Aquarius, Libra, dan Gemini di bulan Juli. Aquarius, Libra, Gemini. Oke. Untuk Aquarius, Libra, dan Gemini adalah empowerment. You are more powerful than you realize. It's safe for you to be powerful. Jadi terkait dengan sesuatu keadaan, situasi pekerjaan kah, atau mungkin ini adalah saatnya kamu untuk meningkatkan power dalam diri kamu gitu ya. Mungkin ada suatu keadaan yang membuat kamu tuh merasa kecil, merasa kamu nggak bisa berbuat apa-apa, merasa kamu kayaknya nggak punya kapasitas untuk melakukan hal tersebut. Kamu jangan khawatir, maksudnya bukan jangan khawatir, kamu harus menaikkan diri kamu ke level yang lebih baik gitu, karena kamu tuh sebenarnya punya potensi yang lebih besar gitu. Jangan merasa kecil dalam suatu keadaan atau situasi. Ini adalah saatnya kamu untuk kamu tuh ibaratnya kamu harus menyadari kalau kamu tuh punya potensial yang besar dalam suatu keadaan, dalam suatu situasi, dan ibaratnya tidak usah mendengarkan sesuatu hal yang membuat kamu tuh merasa kecil. Dan kalaupun kamu merasa kamu kuat, itu nggak apa-apa, tunjukin ke orang-orang kalau kamu tuh bisa gitu ya. Oke. Untuk Aquarius di sini music for manifesting. To manifest rapidly, think of your desire while you can hum, sing, or play. Jadi terkait dengan sesuatu hal, mungkin ada yang ingin kamu achieve. Mungkin simpelnya misalnya gue pengen liburan nanti di tahun depan ke Jepang. Jadi terkait dengan situasi itu mungkin kamu harus mikirin ketika lagi tidur, atau mikirin dalam suatu ketika kamu lagi di jalan, melihat sesuatu hal supaya itu cepat tercapai. Jadi untuk mencapai sesuatu hal kamu harus terus-menerus membayangkan agar secara ibaratnya universe atau akhirnya Tuhan mewujudkan keinginan tersebut. Oke. Untuk Libra, simplify your life, eliminate clutter from your home and work balance. Jadi terkait dengan Libra di sini ibaratnya kamu harus bisa membalance situasi dalam keadaan, dalam situasi pekerjaan, kehidupan, permasalahan gitu ya. Mungkin ada satu waktu yang kamu tuh harus dibebankan dalam suatu hal yang akhirnya kamu merasa terbebani gitu ya. Nah ini mungkin untuk eliminate clutter from your home. Jadi mungkin ada sesuatu hal-hal yang mungkin kalau udah nggak bekerja lagi buat kamu, mungkin barang-barang yang lama mesti dibuang-buangin, atau juga mungkin ini juga dikaitkan dengan kamu juga harus bisa ngebalance waktu kamu terkait dengan keluarga, terkait dengan pacaran, terkait dengan percintaan, atau terkait dengan kehidupan pekerjaan gitu ya. Karena mungkin di sini ada satu waktu yang dimana kamu merasa overwhelmed dalam suatu keadaan. Oke. Untuk zodiak Gemini, consult an expert terkait dengan general empowerment. Jadi terkait dengan sesuatu situasi dengan situasi yang sedang kamu geluti, mungkin kamu mungkin terkait dengan suatu hal, situasi kamu akan berada dalam situasi di mana kamu harus mungkin kamu tahu siapa yang harus kamu hubungi. Terkait mungkin nanti di bulan Juli ada sesuatu hal yang kamu harus membutuhkan orang lain yang lebih ahli dalam bidangnya gitu ya, dalam pekerjaan kah, dalam apapun itu. Consult an expert, more information is needed. Jadi ada suatu informasi yang kamu harus dapatkan dari seseorang yang lebih paham situasi ini. Oke. Dan jangan merasa kecil untuk Gemini, karena kamu tuh ibaratnya lebih powerful. Oke. Untuk Aquarius, Libra, dan Gemini di bulan Juli. Oke. Aquarius, Libra, dan Gemini. Untuk Aquarius, Libra, Gemini. Oke. Kayaknya energi yang paling nggak bagus cuman Aquarius, Libra. Yang lain ya oke lah, sama aja. Deception tuh di sini someone is wearing a false self mask. Jadi kalau deception tuh bisa dikaitkan dengan kamu mungkin menutupi diri kamu untuk dalam deception itu kayak bermuka dua, sebenarnya suka tapi nggak cinta, sebenarnya cinta tapi nggak cinta, atau mungkin berhadapan dengan orang tersebut gitu ya, antara kamu yang tidak mereveal perasaan kah, mereveal situasi yang mungkin
orang tersebut masih berhadapan dengan orang lain kah gitu ya, deception. Jadi kamu mesti hati-hati terkait dengan energi yang berada dalam situasi kamu. Atau mungkin ini adalah kamu, sebenarnya kamu mungkin ada sesuatu hal yang kamu umpeti dari seseorang. Jadi ada energi seperti itu dari Aquarius, Libra, dan Gemini. Oke. Untuk Aquarius di sini untuk percintaannya adalah healing family issue, terkait dengan apabila kamu sudah memiliki hubungan long term commitment, your love life benefit as you forgive your parents. Jadi kalau misalnya kamu sudah menikah atau sudah mempunyai hubungan long term commitment, ya mungkin untuk Aquarius, Libra, dan Gemini, untuk Aquarius mungkin kamu bisa berhadapan dengan seseorang yang mungkin harus menyelesaikan permasalahan issue dalam hubungannya. Jadi misalnya gini, misalnya kamu single, oke, atau mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang sudah menikah, yang mungkin dia punya permasalahan, yang mungkin dia mempunyai permasalahan keluarga kah, atau mungkin dia punya hubungan long term commitment yang masih belum bisa diselesaikan kah, atau mungkin kamu kalau mungkin sudah menikah, mungkin kamu menikah dengan dua beda agama, tapi agama dan prinsip bla 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 menjadi suatu kendala dalam hubungan kalian kah gitu ya. Tapi ini aku lebih melihat kayak mungkin seseorang yang berada dalam sekitar kamu kah, atau kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin orang tersebut sudah menikah dan belum ada sesuatu hal yang belum dia selesaikan dalam hubungan itu gitu. Tapi kalau misalnya kamu tidak berhubungan dengan orang yang sudah menikah, atau mungkin tidak ada perbedaan agama, pandangan, dan prinsip, mungkin inilah yang kamu rasakan terhadap seseorang tersebut. Mungkin ada sesuatu hal yang kamu harus selesaikan terkait dengan permasalahan, tapi hati-hati dengan cara how he or she, bagaimana atau cara dia atau dia bagaimana cara dia menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi mungkin kadang-kadang dia buat segala sesuatu hal complicated, tapi sebenarnya ada sesuatu maksud yang dia inginkan dari kamu gitu ya, simple. Untuk zodiak Libra, free yourself, deception, simplify your love life. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan orang yang perbedaan agama, suku, dan segala macam, mungkin ada perbedaan kultur atau perbedaan agama yang menjadi suatu kendala, perbedaan pemikiran, perbedaan prinsip dalam hidup yang kadang-kadang menjadi suatu kendala dalam hubungan percintaan kamu. Hati-hati dengan terkait dengan seseorang yang tidak mereveal sesuatu hal sama kamu. Mungkin saja dia sudah menikah, mungkin saja ada perbedaan faktor yang akhirnya merubah secara pemikiran kita, yang perbedaan prinsip, perbedaan pandangan dalam menilai sesuatu hal. Ini adalah saatnya kamu untuk membebaskan diri kamu dalam suatu keadaan. Tapi hati-hati juga apabila kamu berhadapan dengan seseorang yang menikah, yang sebenarnya yang mungkin membuat kamu feeling stuck. Karena di sini ada wedding dan religious factor. Jadi mungkin juga bisa dikaitkan dengan seseorang yang sudah menikah, tapi kamu masih pengen sama dia, masih pengen begitu gitu ya. Masih pengen sama dia, masih nggak bisa moving on. Mungkin contohnya kayak gini, kamu misalnya single tapi kamu masih berhubungan dengan seseorang yang mantan kamu yang udah menikah, simpelnya gitu, yang mungkin masih berhubungan sama kamu. Ini adalah saatnya kamu untuk free yourself dalam situasi tersebut. Oke. Untuk zodiak Gemini, consult an expert and ini tadi ya benar. Untuk zodiak Gemini di sini flirt, extend your light-hearted energy to others. Jadi aku melihat untuk Gemini di sini antara hati-hati apabila kamu masih berhubungan dengan seseorang yang sudah menikah. Mungkin dia masih mencoba untuk nge-flirt kamu, merayu kamu, menghubungi kamu. Hati-hati dengan cara dia, bagaimana dia meng-approach kamu. Bisa-bisa mungkin dia masih menikah. Jadi gini, mungkin akan ada seseorang datang mungkin ya, mungkin mantan kamu yang mungkin dia sudah menikah. Kalau emang dia tiba-tiba ngubungin, kamu tahu lah pasti siapapun orang ini. Ya berarti dia tuh cuma mainin kamu doang karena dia masih menikah, logikanya gitu. Jadi kamu, kalaupun emang kamu nyaman dengan berhubungan dengan dia, ya yang penting ibaratnya kamu memahami kalau dia tuh masih menikah, gitu aja. Tapi kalau misalnya, hati-hati kalau misalnya kamu memang as a single person gak deket dengan siapa-siapa, pastikan orang itu memang truly single, ibaratnya gitu. Karena hati-hati, mungkin dia masih involved dengan orang lain kah, mungkin dia masih menikah, atau dia masih involved dengan long term hubungan dengan orang lain. Tapi kalau misalnya tidak ada nikah menikah, mungkin ada perbedaan agama, kultur, perbedaan pandangan dalam
atau spiritual path ya, dia mencoba nge-flirt kamu, hati-hati, kayaknya dia punya maksud tertentu dalam sesuatu hal. Oke. Tapi kalau kamu nyaman dengan hal tersebut dan kamu sudah tahu, gue tahu dia siapa dan segala macam, silahkan. Tapi ini sebatas untuk pengingat aja. Bagaimana cara dia approach kamu, atau cara dia untuk mendekati kamu, ada sesuatu hal, maksud dan tujuan yang berbeda, yang mungkin tidak sama dengan apa yang kamu inginkan. Oke. Untuk Aquarius, Libra, dan Gemini, untuk Aquarius, Libra, dan Gemini di bulan Juli. Aquarius pasti buka ending the situation. Untuk Aquarius, healing family issue and music for manifesting. Aquarius di bulan Juli. Wow. Untuk Libra, free yourself and deception. Libra, bye. Untuk Gemini, consult an expert and flirt. Gemini. Wow. Jadi di sini ada King of Pentacles. Oke. King of Pentacles. Di belakangnya ada King of Cups. Aku nggak tahu, mungkin gini, kalau untuk Aquarius, Libra, dan Gemini, kalau misalnya kamu berhadapan dengan dua orang sekaligus in the same time, jadi ada dua perbedaan. Jadi mungkin kamu bukan bekerja sama ya. Jadi kalau terkait dengan percintaan, mungkin kamu dihadapkan dengan dua orang. Orang yang satu adalah orang yang lebih stabilnya mungkin secara pekerjaannya, dia punya posisi yang bagus, mungkin dia businessman dan bla 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 gitu ya, ibaratnya dia mungkin pekerja keras. Yang satu, King of Cups, mungkin orang yang mungkin dia punya perasaan yang sangat besar, atau cara dia mengekspresikan perasaannya adalah dia menggunakan emosinya gitu ya, bertutur kata manis, sesuatu hal yang membuat kamu tuh senang, kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ini adalah kamu berusaha memaintain situasi tersebut, atau vice versa. Atau kalau kamu nggak berhadapan dengan dua orang, ini juga bisa dikaitkan adalah satu orang. Sebenarnya dia punya perasaan yang sangat besar dan dia tuh pengen menginvest secara time dan effort dalam sesuatu hal. Tapi ada sesuatu hal yang kamu tuh nggak ketahui terkait dengan orang tersebut, gitu ya. Apakah dia willing to work on your partnership, atau ada sesuatu hal yang kamu nggak memahami dalam energi tersebut. Oke. Untuk zodiak Aquarius, di sini kita lihat kalau misalnya terkait dengan pekerjaan, mungkin kalau terkait dengan pekerjaan dengan situasi tersebut, mungkin ada pekerjaan yang kamu suka dan kamu senang, ada pekerjaan yang kamu tuh emang pengen, ibaratnya time dan effort kamu masukkan, effort kamu 100% dalam pekerjaan tersebut. Terkait dengan situasi, misalnya kalau terkait dengan pekerjaan, ibaratnya empowerment dengan music or manifesting, terkait dengan misalnya dengan level up posisi kah, pekerjaan untuk menginvest sesuatu hal kah, kamu harus merasa kalau kamu tuh powerful kamu lebih powerful dalam biasanya. Jadi kamu tuh sebenarnya punya kapasitas yang besar, tapi kamu tidak menyadari hal tersebut. Nah, ada kalau dalam kartu, kamu harus tetap melakukan segala sesuatu hal yang lebih baik, walaupun kadang-kadang bisa menghabiskan stamina kamu, menghabiskan kesabaran kamu dalam sesuatu hal. Tapi kalau kamu memanifest segala sesuatu hal, itu akan mencapai buah yang sangat bagus gitu ya. Makanya mungkin kamu punya goals, punya keinginan terkait dengan untuk mencapai hal tersebut, kamu harus terus menerus ibaratnya ngayalin, terus menerus melihat sesuatu hal yang akhirnya goals kamu tuh tercapai. Oke, sekarang kembali ke percintaan. Kalau terkait dengan percintaan, Aquarius di sini dibilang healing family issue, deception, religious factor, atau mungkin wedding juga, mungkin terkait dengan apabila kamu berhadapan dengan orang yang mungkin dia masih involved dengan orang lain, atau mungkin dia sudah menikah, atau mungkin dia mempunyai hubungan long term dengan orang lain gitu ya.
hati-hati dengan cara dia untuk mendekati kamu kah, atau mungkin cara dia dalam memanipulasi situasi, memanipulasi suatu keadaan. Jadi hati-hati terkait dengan sesuatu hal. Jadi kamu mungkin ada sesuatu hal yang harus kamu berusaha untuk holding back atau menjauhkan diri kamu dalam suatu keadaan, oke? Karena mungkin kalau deception dengan the magician, ada sesuatu hal seseorang tersebut melakukan behind the scene kah, atau mungkin ada sesuatu hal yang dia memperlakukan tidak sebagusnya. Ibaratnya dia menggunakan segala toolsnya untuk mendapatkan his own or her own benefit. Oke. Tapi kalau misalnya tidak berhubungan dengan orang yang menikah, tidak berhubungan dengan seseorang, mungkin kalau misalnya kamu berhubungan dengan satu orang dan kamu yakin kalau dia adalah orang yang single, ibaratnya di sini seseorang harus menggunakan segala toolsnya untuk memperbaiki suatu keadaan, gitu ya. Jadi sebenarnya ada seseorang di sini, mungkin kalau misalnya kamu berantem dengan seseorang, dengan caranya dia memperbaiki suatu keadaan, ada sesuatu hal yang sebenarnya dia agak sedikit deceptionnya apa, dia bukan nipu, tapi dengan caranya dia memperbaiki suatu permasalahan, mungkin dengan cara yang berbeda. Mungkin dia tidak mereveal sesuatu hal, mungkin dia sengaja bikin drama supaya untuk menarik kamu, supaya kamu tuh care sama dia, gitu ya, vice versa. Jadi ada sesuatu hal yang dia memanipulasi suatu keadaan yang mungkin dia juga nggak tahu gimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Oke. Seperti itu kurang lebih untuk Aquarius. Semoga bisa paham. Oke, untuk Libra kita akan lihat untuk Libra. Oke, free yourself, deception. Mungkin tadi aku bilang ini berhubungan dengan, kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah menikah, mungkin kamu pada akhirnya akan memilih untuk moving away ke a new direction. Oke, karena mungkin kalau misalnya kamu berhubungan dengan orang yang menikah, ini adalah saatnya kamu untuk menginvest sesuatu hal yang lebih baik, ke tempat yang lebih baik, yang mungkin kamu sudah mempunyai perasaan yang besar sama orang tersebut, gitu ya. Karena di sini ibaratnya free yourself, simply your deception. Jadi kalau misalnya kamu berhubungan dengan orang yang menikah, kamu tuh harus sadar kalau kamu tuh bisa atau patut mendapatkan sesuatu hal yang lebih. Dan ketika kamu sudah memisahkan diri kamu ke energi satu dan ke energi yang lain, kamu akan bertemu dengan seseorang yang baru, kamu akan bertemu dengan energi yang baru, gitu ya. Mungkin seseorang yang kamu cinta, gitu, King of Cups, mungkin kamu pergi ke tempat yang menurut kamu tuh cinta. Oke, kalau misalnya terkait dengan pekerjaan, simplify your love life, mungkin travel, pekerjaan yang membutuhkan travel kah, mungkin ya melakukan travel dari kota satu ke kota yang lain terkait dengan pekerjaan. Dan selama dalam perjalanan travel itu, dalam ketika kamu travel dalam ruang lingkup pekerjaan, akan ada suatu new beginning yang akan dihadapi oleh kamu, entah mendapatkan tawaran yang baru kah, atau baru omongan, entah mendapatkan sesuatu orang yang baru yang akhirnya kamu kenal kah, gitu ya. Itu yang aku bisa lihat dengan Libra. Tapi kalau berkait dengan seseorang, kamu mesti hati-hati apakah orang tersebut sudah menikah atau belum, atau dia punya long term commitment dengan orang lain. Kalau kamu tidak berhubungan dengan orang yang menikah, mungkin ini adalah saatnya kamu untuk membebaskan diri kamu ke tempat yang menurut kamu tuh lebih baik. Karena ketika kamu bisa memisahkan hal tersebut, kamu akan mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik. Karena mungkin ada kemungkinan orang ini tidak menginvest segala time dan effortnya dengan baik. Oke? Untuk zodiak Gemini, consult and expert and flirt. Nah, itu tadi aku bilang King of Pentacle. Jadi kalau kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin dia punya bisnis yang bagus, atau dia punya pekerjaan dengan posisi yang baik dalam suatu perusahaan, atau mungkin dia punya jabatan yang baik, sama yang tadi udah ngomong. Atau King of Pentacle, orang yang bekerja keras, kamu bisa berhadapan dengan Capricorn, Aquarius, atau sekarang tuh zodiaknya siapa ya? Bulan ini zodiaknya Juli tuh antara Cancer atau Gemini, ya nggak? Antara Cancer atau Gemini. Jadi ada kemungkinan kamu bisa berhubungan dengan Cancer atau Gemini. The Star card, the Sun card, mungkin kalau misalnya berhubungan dengan seseorang yang berasal dari masa lampau, yang mungkin dia masih menikah atau mempunyai hubungan long term commitment dengan orang lain, dia masih melihat kamu sebagai orang yang dia harapkan, orang sebagai pusat kebahagiaannya. Tapi mesti hati-hati dengan cara dia untuk approach kamu, karena ada sesuatu hal yang kamu masih nggak ketahui. Oke? Banyak flirt, banyak rayu merayu, banyak komunikasi yang terjadi, banyak situasi yang
yang mungkin kamu masih belum ketahui. Tapi mungkin ini juga bisa dikaitkan seseorang yang cuman pelan-pelan doang, yang cuman hai lagi ngapain segala macam, tapi dia mungkin melihat potensi, mungkin dia melihat potensi kamu sebagai orang yang diharapkan, orang yang mungkin bisa membuat suatu kebahagiaan di dalam hidupnya. Oke, kalau terkait dengan suatu pekerjaan, tadi aku bilang King of Pentacle mungkin terkait dengan pekerjaan yang sedang digeluti kah, bisnis yang sedang digeluti kah, consult and expert, kamu udah tahu terkait dengan apabila kamu sudah menemukan orang yang ahli dalam bidangnya kah, akan ada sesuatu hal yang akhirnya kamu mencerahkan suatu keadaan dan situasi kamu. Oke, sesuatu hal yang kamu harapkan bisa tercapai, sesuatu hal yang kamu tunggu yang akhirnya bisa mencerahkan suatu keadaan. Karena the sun card dan the star card and the sun card itu adalah kartu yang bagus. Jadi ada suatu perubahan yang akan terjadi dengan kamu di bulan Juli, mungkin terkait dengan pekerjaan kah, project kah, sesuatu hal yang kamu harapkan kah. Apabila nanti ditampilkan dengan sesuatu hal tersebut, ada suatu informasi yang kamu butuhkan terkait dengan situasi itu. Oke. Semoga bisa berhubungan, guys. Oke. Ini adalah yang terakhir. Kita akan ke Cancer, Scorpio, dan Pisces di bulan Juli. Cancer, Scorpio dengan Pisces di bulan Juli. Cancer, Scorpio, Pisces di bulan Juli. Cancer, Scorpio dengan Pisces. Cancer mungkin bisa berhadapan dengan zodiak Aquarius, dan mungkin kalian juga bisa berhubungan dengan zodiak Taurus, karena Taurus juga dapat morning affirmation. Stay optimist untuk Cancer, Scorpio, Pisces. Jadi katanya tiap pagi tuh kamu harus untuk ngebuka peluang yang baru, untuk ngebuka rezeki, ibaratnya gitu ya, untuk ngebuka rezeki, peluang dan segala macam. Tiap pagi tuh kamu harus ngomong affirmation. Jadi kayak moga-moga hari ini jualan gue laku, moga-moga hari ini gue dapat 1 juta, moga-moga. Jadi ada goals yang kamu ingin capai pada hari ini. Katakan ketika baru bangun tidur, karena mungkin itu bisa membantu vibe kamu atau membantu energi kamu menjadi sesuatu hal yang lebih positif dan mengattract sesuatu hal yang kamu inginkan. Oke. Untuk Cancer, empowerment mungkin bisa berhubungan dengan Taurus atau Aquarius, karena Aquarius dapat ini untuk Cancer. You are more powerful than you really realize. Jadi katanya kamu tuh jangan berkecil hati, kamu tuh punya kapasitas yang sangat besar untuk melakukan sesuatu hal yang besar. Jadi kamu harus yakin dulu sama diri kamu sendiri. Dan kalau kamu punya keyakinan tersebut, kamu tuh gak apa-apa lagi untuk menunjukkan suatu sisi kamu kalau kamu tuh bisa melakukan hal tersebut. Jadi jangan berkecil hati dalam suatu keadaan atau situasi. Kalau kamu merasa pesimis, tadi aku bilang morning affirmation, katakan sesuatu hal untuk bisa menarik sesuatu energi yang baru. Oke. Untuk zodiak siapa ini? Scorpio, worthiness dan morning affirmation, know that you deserve to receive good in all ways. Jadi untuk di bulan Juli mungkin ada sesuatu hal yang kamu merasa gue udah berbuat sesuatu hal yang lebih baik, tapi tetap aja hasilnya sama. Mungkin juga diperlakukan dalam tidak adil dengan seseorang kah? Kamu merasa gue patut mendapatkan sesuatu hal yang lebih besar ini, kamu tahu value dalam diri kamu. Jadi mungkin ini kamu ngerasa harus meningkatkan value kamu kalau kamu patut mendapatkan sesuatu hal yang lebih bagus atau lebih baik. Oke. Untuk zodiak Pisces ini tuh kayak zodiak siapa ya tadi ya? Capricorn mungkin, karena pokoknya ada sesuatu zodiak yang dapetin ini. Mungkin kamu bisa berhubungan dengan Taurus atau Capricorn, atau mungkin I don't know. Nah di sini stay optimistic untuk Pisces, your dream are coming true. Jadi kamu jangan pesimis terkait dengan sesuatu hal, karena mimpi kamu, keinginan kamu, goals kamu. Jadi ada sesuatu hal yang kamu lihat dari jauh, mungkin ada sesuatu hal yang kamu berusaha untuk kapan ya kesana, kapan ya bisa ini, kapan ya begitu. Jadi jangan khawatir, mimpi dan keinginan kamu akan tercapai asal kamu jangan berhenti berharap. Iya loh, baper deh. Oke. Kita akan lihat untuk percintaan untuk Cancer, Scorpio dengan Pisces di bulan Juli.
Cancer, Scorpio dengan Pisces. Pay attention to the red flag. Jadi hati-hati terkait dengan red flag seseorang yang berhubungan dengan kamu. Mungkin ada sesuatu hal yang harus kamu pay attention terhadap energi, terhadap situasi, terhadap seseorang yang berhubungan dengan kamu. Okay? Untuk reconciliation untuk Cancer. Jadi di sini untuk Cancer, pay attention to red flag dan reconciliation. Jadi ada dua kemungkinan. Ini bisa yang dihadapi dengan orang yang berhadapan sama kamu, atau ini adalah kamu. Jadi pay attention to the red flag dan reconciliation. Mungkin ada seseorang yang berasal dari masa lalu tiba-tiba datang menghubungi kamu. Jadi hati-hati dengan apa maksud dan keinginan dia. Atau kalau misalnya Cancer tiba-tiba menghubungi seseorang yang berasal dari masa lalu, dia merasa was-was terkait dengan apa yang kamu inginkan. Nih orangnya ini enggak, nih kira-kira dia melakukan hal ini lagi enggak. Jadi gitu ya, vice versa. Untuk zodiak siapa ini? Scorpio, unrequited love and pay attention to the red flag. Jadi there's not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Ini tuh bahaya kalau udah dengan Scorpio, dengan yang kalau misalnya kamu berhubungan dengan Scorpio mungkin udah menikah, agak sedikit bahaya. Bahayanya kenapa? Karena ada sesuatu ketidakbalance dalam suatu hal, dalam hubungan, kurang chemistry katanya, kurang attraction dalam sesuatu, mungkin kurang daily routines yang membuat hubungan kalian bisa lebih baik. Pay attention to the red flag. Jadi kalau misalnya ini juga kalau bisa berhubungan dengan mungkin kamu berhubungan dengan seseorang, kamu misalnya kalau orang tersebut tidak menghubungi kamu, misalnya orang tersebut tidak balance dalam memberikan attention, perhatian dan bla bla bla, hati-hati, kamu harus pay attention terhadap sesuatu hal, simbol-simbol yang mungkin diberikan. Kalau tuh orang nggak ngubungin kamu secara intensitas, nggak konsisten dalam memberikan suatu hal, hati-hati, mungkin ada sesuatu hal yang kamu harus pay attention terhadap orang tersebut. Oke? Kebalik. Untuk zodiak Pisces, pay attention to the red flag and new love. Jadi ini agak mix sih. Jadi hati-hati dengan tiba-tiba new love tuh mungkin ada kemungkinan orang yang baru gitu ya, atau energi yang baru. Tapi kamu mesti hati-hati terkait dengan siapapun orang energi tersebut. Kamu harus pay attention to the red flag terhadap orang ini. Oke, kalau misalnya memang ada orang yang baru, kamu harus pay attention terhadap situasi, keinginan orang tersebut yang mungkin sudah kamu ingatkan, cuman kamu nggak pay attention aja. Atau mungkin kamu udah ada intuisi kamu mengatakan sesuatu hal terkait dengan orang yang baru ini, atau terkait dengan energi orang yang baru ini, tapi kamu ya cuman take a note aja. Jadi kamu ada sesuatu hal yang ibaratnya universe sudah memberitahu, tapi mungkin kamu nggak pay attention. Kita akan lihat untuk Cancer, Scorpio, Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces di bulan Juli. Cancer, Scorpio, dan Pisces di bulan Juli. Untuk Cancer, reconciliation and empowerment. Cancer. Untuk Scorpio, worthiness and unrequited love. Scorpio, oh my god. Untuk siapa ini namanya? Pisces, new love and stay optimistic about your love life. Stay optimistic about your goal. Untuk Pisces, new love and pay attention to the red flag. Okay. Jadi untuk zodiak Cancer, kamu bisa berhubungan dengan zodiak Capricorn, atau mungkin seseorang yang kamu merasa masih punya ikatan yang sangat besar dalam hidup kamu. Mungkin pernah pacaran lama, mungkin pernah punya anak dengan dia, atau mungkin ada suatu ikatan yang sangat besar di antara dia dan kamu. Jadi ada kemungkinan orang tersebut tiba-tiba datang, kamu ada suatu pay attention terhadap sesuatu energi orang tersebut. Okay? Mungkin di sini udah mungkin kamu sudah menikah, atau mungkin dia sudah menikah, okay? Vice versa. Tapi ada seseorang yang tiba-tiba datang bukan tanpa disengaja, tiba-tiba kamu nggak sadar nih, kamu mungkin lagi diem, tiba-tiba dia WA gue, atau tiba-tiba dia menghubungi gue. Jadi seseorang yang mungkin dia masih merasa kalau kamu adalah soulmate-nya. Ada sesuatu hal yang mungkin
hati-hati dengan cara dia approach kamu, hati-hati dengan apapun yang disampaikan terhadap dia. Jadi mungkin ada kemungkinan orang tersebut tiba-tiba datang berkomunikasi terkait dengan sesuatu hal yang mungkin yang berasal dari masa lalu. Jadi intinya kalau misalnya ada seseorang yang berasal dari masa lalu tiba-tiba datang, yang mungkin kamu dulu pernah involve sama dia tapi menghasilkan sesuatu hal yang kurang baik, ada kemungkinan orang itu kembali datang dan kamu mungkin pay attention terhadap suatu energi orang tersebut gitu ya, karena ada sesuatu hal yang mungkin kamu sudah tahu terkait dengan orang tersebut tapi kamu tidak menyadari atau mungkin bla bla bla. Oke. Nah, untuk zodiak untuk empowerment tadi untuk Cancer, aku nggak tahu mungkin terkait dengan situasi untuk membahagiakan situasi keluarga, keinginan yang kamu ingin capai, kamu merasa ada sesuatu hal yang kamu tuh nggak bisa memperbaiki suatu keadaan, akan ada suatu informasi yang mungkin yang pada akhirnya mempunyai mutual connection atau kesepakatan dua orang, oke, yang mungkin bisa memperbaiki suatu keadaan. Mungkin semoga bisa berhubungan dengan Cancer. Nah, untuk Scorpio di sini Ten of Swords dengan the Star card bisa berhubungan dengan Aquarius atau bisa berhubungan dengan long distance relationship. Mungkin ada sesuatu hal yang mungkin kamu merasa, kalau misalnya kamu merasa feeling betrayed, feeling dikecewakan, ngerasa sakit hati, ini adalah saatnya kamu untuk moving on. Mungkin kamu merasa ada sesuatu hal yang kamu, jadi di bulan Juni kamu akan ada dikecewakan terhadap sesuatu hal kah? Kamu merasa dikhianati oleh seseorang kah? Ada sesuatu hal yang ibaratnya painful ending yang terhadap suatu keadaan dan situasi kalau percintaan. Ini adalah saatnya kamu untuk moving on. Kamu harus punya atau healing dalam suatu keadaan. Tapi kamu somehow merasa masih punya keyakinan, atau mungkin seseorang masih punya keyakinan hubungan ini bisa mencapai sesuatu hal yang diinginkan. Jadi gini, kalau misalnya kamu merasa udah selesai dengan seseorang, tapi mungkin ada seseorang yang masih belum selesai sama kamu karena dia masih merasakan perasaan yang sangat besar. Misalnya dia masih merasakan feeling soulmate, tiba-tiba dia datang menghampiri padahal di sisi kamu kayaknya kamu udahan sama dia gitu ya. Tapi ini bisa juga dikaitkan dengan kamu merasa mungkin sudah putting effort dalam sesuatu hal, merasa udah melakukan sesuatu hal yang lebih baik, tapi kamu tidak digunakan, berarti kamu berhak mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari itu, tapi mungkin orang tersebut tidak bisa memberikan itu gitu loh ya. Kamu harus menyadari kalau diri kamu tuh berhak mendapatkan sesuatu hal yang lebih dari itu gitu ya. Kalau berhubungan dengan orang yang mungkin dia masih involved dengan orang lain kah, atau mungkin kamu merasa atau kamu berada dalam situasi yang tidak balance dalam suatu hal, ini adalah saatnya kamu untuk menyelesaikan hal tersebut gitu ya, karena akan ada sesuatu a new beginning atau sesuatu hal, informasi dari kejauhan yang akhirnya mungkin dia berusaha untuk mendeklarasikan kalau dia tuh masih punya perasaan sama kamu gitu. Oke. Mungkin ini juga bisa dikaitkan dengan Scorpio. Mungkin kamu pernah disakiti oleh seseorang, tiba-tiba dia datang lagi dari kejauhan atau datang lagi untuk berhubungan dengan kamu. Kamu harus pay attention terhadap orang tersebut, karena apakah dia akan menyakiti kamu lagi kah? Jadi mungkin kamu sudah healing tapi dia pernah menyakiti kamu, tiba-tiba dia datang lagi menghubungi kamu gitu ya. Hati-hati dengan itu, pay attention to the red flag. Kalau tiba-tiba dia datang masih bilang kalau dia masih cinta, masih ini, kamu harus tahu kalau kamu deserve better than this gitu ya. Oke, untuk zodiak Pisces, stay optimistic terhadap your goals. Tapi di sini ada new love. Oke, kalau misalnya terkait dengan suatu pekerjaan, kamu harus tetap positive thinking, optimis terhadap sesuatu hal. Stay a positive affirmation tiap pagi. Kamu harus yakin kalau goals kamu, keinginan kamu akan tercapai, asal kamu harus bisa optimis. Oke. Kalau terkait dengan pekerjaan, kamu berusaha mempelajari sesuatu hal, ibaratnya kamu jadi Six of Swords dengan Three of Pentacles, mungkin ada sesuatu hal yang berusaha kamu pelajari. Mungkin seseorang di sini berusaha memberikan arahan dua orang untuk pay attention terhadap sesuatu hal gitu ya. Mungkin involve travel, mungkin business trip,
mungkin membutuhkan travel involved dalam suatu pekerjaan kah, atau ini orang yang berhubungan dengan kamu melakukan travel, business travel, oke? Tapi kalau terkait dengan pekerjaan, di sini mungkin akan ada suatu terkait dengan pekerjaan akan ada dua kesepakatan dalam sesuatu hal. Jadi mungkin ini berusaha mempelajari suatu project yang baru, dan pada akhirnya memilih, jadi gini, mungkin kalau misalnya bekerja dalam punya partner dalam dua orang dalam suatu pekerjaan yang akhirnya kamu berusaha merundingkan sesuatu hal, hasilnya akan ada two of cups. Jadi hasilnya ada dua agreement, hasilnya oke gitu lah, dua orang tuh setuju dalam sesuatu hal tersebut. Oke, ini mungkin merundingkan sesuatu hal pada akhirnya akan berhasil. Ibaratnya dua mutual understanding, oke? Tapi kalau misalnya terkait dengan kalau misalnya kamu menunggu suatu kabar terkait dengan berita dari kejauhan, kamu sudah berusaha untuk menjelaskan terhadap sesuatu hal, tapi kamu merasa pesimis orang tersebut tidak memberi kabar. Jadi kamu harus tetap positive thinking, karena akan nanti tanpa disadari orang tersebut akan memberi kabar, gitu ya. Dan kamu harus tetap positif. Kalau terkait dengan percintaan, a new love, ini bisa dikaitkan mungkin kalau misalnya kamu harus hati-hati dengan pay attention to the red flag and new love. Mungkin seseorang yang mungkin kalau punya mungkin ada travel involved atau long distance relationship, atau mungkin seseorang yang tiba-tiba nggak disangka, tiba-tiba dia menghubungi kamu, tiba-tiba ya dia bilang kalau dia masih punya perasaan atau segala macam bla bla bla. Hati-hati dengan pay attention to the red flag. Hati-hati dengan apakah orang tersebut juga mengatakan hal yang sama terhadap orang tersebut kah. Ini juga bisa dikaitkan juga dengan mungkin seseorang di sini masih mendeclare perasaannya terkait dengan suatu keadaan yang dia mungkin masih merasakan feeling mutual, tapi somehow seseorang di sini tidak bekerja sama. Atau juga bisa ini juga dikaitkan dengan kalau misalnya seseorang tidak menghubungi kamu harus pay attention to the red flag. Ibaratnya hati-hati dengan orang tersebut. Kalau misalnya kamu berhubungan dengan seseorang tapi seseorang tersebut tidak berhubungan dengan kamu atau tidak berkomunikasi, ini adalah saatnya kamu untuk moving to another direction. Karena nanti tiba-tiba ketika kamu ngediemin dia, tiba-tiba orang tuh datang lagi gitu loh. Oke, tapi ini juga bisa dikaitkan dengan kamu memindahkan diri kamu, situasi terhadap seseorang yang tidak mau bekerja sama dengan kamu. Akhirnya kamu pergi ke tempat seseorang yang menurut kamu secara mutual mempunyai feeling understanding atau mempunyai feeling mutual dalam percintaan, yang mungkin energi orang yang baru, karena kamu memilih untuk meninggalkan sesuatu hal yang udah gak bekerja lagi sama kamu. Oke? Wow, 1 jam 16 menit. Good luck dan bye guys.